bersama KC Caca. Yeay. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah. Sebelum itu kita akan mulai dengan doa. Dan kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan kali ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual lewat YouTube Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas waktu dan tempat Tuhan. Tuhan, hari ini kita akan memuji dan menyembah Engkau, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dan kami punya sukacita untuk memuji dan menyembah Engkau. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nyanyi bareng-bareng ya. Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan dapat dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Lompat yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Yuk nyanyi lagi yuk, tetap berdiri ya. Tepuk tangan yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya adik-adik, kita harus selalu berdoa dan baca Alkitab setiap hari ya. Nah sekarang kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik silakan duduk.
posisi senyaman mungkin, tenangkan hati. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Dan pertama lagi. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Ku cinta kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Sama-sama kita angkat-angkat. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Halo Adik-adik, apa kabar? Senang ketemu dengan kalian di minggu yang keempat bulan Januari di tahun 2021. Kalian apa kabarnya? Masih semangat di tahun ini? Siapa yang sudah membuat gol? Di minggu pertama Kak Jeki ngajak adik-adik untuk membuat gol. Ada yang sudah membuat atau belum? Oke. Nah, masih ingat firman yang minggu lalu cerita tentang apa? Rasul Paulus di Makedonia. Oke. Dan hari ini Kak Jeki mau cerita tentang suatu hal yang sedikit berbeda. Ya. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Kita mau berdoa dulu buat firman Tuhan kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, minggu yang keempat di tahun 2021 Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Anak-anak masih dalam kondisi yang sehat Tuhan. Orang tua juga dalam kondisi yang sehat. Itu semua hanya karena kasih anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman itu terus kami pegang sebagai dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami menjalani hari-hari di tahun 2021. Urapi hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan boleh ditangkap oleh anak-anak dan itu boleh menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba, urapi anak-anak yang ada. Dan biarlah Tuhan firman ini menjadi dasar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin.
amin adik-adik semuanya. Kak Jeki ini bawa kertas apa ya? Nah, ini ada berbagai macam alat transportasi yang Kak Jeki udah print tadi di rumah kayak gitu. Adik-adik Kak Jeki mau tanya, siapa yang sudah pernah naik bus? Bus yang besar? Kalau di Manado agak jarang sih ya bus yang besar, kecuali kalau adik-adik itu pergi misalnya ke Palu gitu ya. Terus naik mobil antar kota, antar provinsi, nah itu bisa naik bus yang besar. Tapi biasanya kalau kita misalnya hanya pergi ke Tomohon, ke Amurang, kayak gitu, kita biasanya cuma naik mobil-mobil yang kecil gitu ya. Nah ini adalah bus yang besar adik-adik. Di dalamnya itu kalau di Jawa itu biasanya kalau dari Jakarta mau ke Semarang, ke Jogja, kayak gitu biasanya kita naik bus yang besar seperti ini, terus dalamnya itu ada kamar mandinya juga gitu. Jadi kita nyaman di dalam. Ada AC-nya juga. Nah, bus yang besar ini itu ada pengemudinya dan ada juga setirnya yang dipakai buat mengendalikan dari bus yang besar ini. Terus ada apa lagi ya alat transportasinya? Nih kapal, siapa udah pernah naik kapal? Udah? Iya, ke Sangihe juga naik kapal. Terus kemana lagi ya? Ke Makassar juga bisa naik kapal tapi agak lama ya. Terus ke Papua juga bisa naik kapal. Nah adik-adik, kapal ini besar, bisa menampung banyak orang dan juga ada biasanya ada mobil juga yang bisa masuk di dalam sini, terus ada kendaraan, maksudnya ada sepeda motor juga yang bisa masuk di sini. Dan ini tuh banyak ada barang-barang juga yang masuk di sini. Kapalnya besar, tapi kalau udah di tengah laut itu cuman kecil gitu ya, karena lautnya sangat luas. Nah, kapal yang besar ini nanti adik-adik juga bisa lihat di sebelah itu ada juga kemudinya. Nah kodanya kalau istilahnya kalau kapal itu nanti bentuknya juga sama, bentuknya bulat kayak gitu adik-adik. Itu buat mengendalikan kapal yang besar ini. Tapi rata-rata itu ukurannya nggak besar, ukurannya kecil. Apalagi kereta. Siapa udah pernah naik kereta? Kalau di Manado belum ada kereta, tapi sedang direncanakan akan ada kereta yang akan menghubungkan antara Makassar dengan Manado. Kita bisa naik kereta ke Makassar. Asik ya. Nanti kalau kita berdoa aja semoga itu cepat terlaksana. Jadi kita bisa jalan-jalan ke Makassar naik kereta. Naik kereta tuh enak adik-adik yang belum pernah naik kereta. Jadi kereta itu panjang gitu kan. Kalau kita bosan duduk di situ, kita bisa jalan-jalan dari satu gerbong ke gerbong lainnya, ke gerbong lainnya. Tapi di satu rangkaian gerbong itu, satu rangkaian kereta kan terdiri dari banyak gerbong itu. Tapi cuman ada satu masinisnya dan cuman ada satu yang mengendalikan rangkaian dari kereta ini tadi. Jadi walaupun dia panjang, tapi yang menyetir cuma satu, ya. Terus ada lagi, wah Kak Jeki percaya nih pasti di antara kalian rata-rata udah pernah naik pesawat, ya. Naik pesawat kita bisa pergi kemana aja naik pesawat. Pesawatnya besar, ada pesawat yang kecil juga, tapi ada juga pesawat yang begitu besar. Kak Jeki sih belum pernah naik pesawat yang tingkat kayak gitu. Jadi di dalamnya itu ada tingkat, biasanya itu ke luar negeri itu ada yang seperti itu. Tapi Kak Jeki belum pernah. Nah, kalau yang Kak Jeki udah pernah itu yang kapalnya pesawatnya besar itu penumpangnya juga banyak, kursinya juga banyak kayak gitu. Dan ini walaupun sebesar apapun pesawat yang ada, tapi yang mengendalikan itu cuma ada dua, pilot dan kopilot. Nanti adik-adik bisa lihat bagaimana itu untuk mengendalikan pesawat itu seperti apa. Nah, dari alat-alat transportasi tadi yang Kak Jeki kasih tahu ke adik-adik, itu yang mengendalikan adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang hanya bentuknya tuh adik-adik
udah pernah lihat mobil kan? Terus di dalam mobil tuh kan ada setirnya. Setirnya kan cuma bulat kayak gitu ya. Ya segitu aja itu yang mengendalikan. Walaupun truk yang besar, bus yang besar, pesawat, kapal, itu semua dikendalikan oleh hal yang kecil. Nah, kenapa Kak Jeki ngomongin tentang ini? Cerita Kak Jeki hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kak Jeki ulangi ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Nah, ceritanya itu tentang bagaimana kita mengendalikan lidah. Lidah itu kalau di Yakobus yang kita baca itu seperti di sana juga digambarkan seperti kuda. Adik-adik pernah lihat kuda kan? Nah, kuda yang naik bendi, udah pernah naik bendi? Nah, itu kan kuda dikasih kekang. Nah, kuda dikasih kekang biar dia yang nyetir apa sih yang nyetir bendi itu namanya apa ya? Nah, itu bisa mengarahkan kudanya, mau belok ke kiri atau belok ke kanan, dia bisa mengikuti dari kekang yang sudah dipasang di kuda. Kalau enggak, kuda bisa lari kemana-mana. Adik-adik di dalam situ, waduh bisa jerit-jeritan deh, karena kudanya kemana-mana. Kak Jeki taruh dulu ya. Nah, adik-adik, lidah itu diibaratkan seperti kekang. Lidah itu diibaratkan seperti kemudi yang walaupun bus besar atau pesawat besar, semuanya dikendalikan oleh hal yang kecil. Nah, adik-adik, di Yakobus yang kita baca tadi juga dikatakan bahwa lidah itu seperti binatang buas. Wah, binatang buas. Iya, dia bisa menerkam orang, dia bisa mematikan orang, dan begitu berbahayanya lidah bila kita tidak berhati-hati menggunakan lidah kita. Seperti pesawat yang barusan jatuh beberapa minggu yang lalu, Sriwijaya, itu bagaimana kalau kendalinya itu tidak bisa mengendalikan pesawat ini. Jadi kan ada setirnya, tapi kan ada orang yang mengendalikan, yaitu kopilot dan pilot. Nah, kalau mereka nggak bisa mengendalikannya, maka pesawat itu akan jatuh dan ya meledak seperti yang terjadi di Sriwijaya. Nah, adik-adik, begitu pentingnya lidah kita. Lidah ini seperti ini. Oh, ada gambar. Ada gambar, nanti Kak Jerry akan bikin gambarnya. Ada adik-adik dan ada lidahnya kita. Coba kalian dicermin, terus kalian lihat lidah kalian. Nah, lidah kalian itu yang menggerakkan diri kalian. Kalian punya kuasa untuk melakukannya, menggerakkan. Terserah kalian mau kalian apakan lidah ini, itu tergantung sama adik-adik semuanya. Adik-adik mau berkata-kata yang kotor, atau adik-adik mau berkata-kata yang membangun orang lain, itu pilihannya ada di adik-adik. Ya, tapi Kak Jeki berharap bahwa kalian memilih untuk mengatakan yang baik dari mulut kalian. Di ayat tadi, kalau kalian baca, di dalam sumber mata air tidak mungkin mengeluarkan dua rasa. Coba kalian, kalau kalian ada sumur di rumah, coba kalian minum, atau kalian ada keran, coba kalian minum airnya. Atau ada galon, coba kalian minum airnya. Pasti hanya ada satu rasa. Gak mungkin dalam satu galon itu bisa dua rasa. Rasa asin atau rasa tawar. Biasanya kan kalau galon rasanya tawar ya. Terus tiba-tiba kok galonnya rasa manis. Itu gak mungkin. Karena dalam sumber mata air yang satu itu tidak mungkin keluar dua rasa. Begitu juga dengan adik-adik. Kita sumbernya itu cuma satu, adik-adik gitu. Jadi kita belajar mengeluarkan kata-kata yang baik dari berbendaraan kata-kata kita, dari mulut kita gitu ya. Firmannya sederhana kok hari ini tentang mengendalikan lidah kita. Bagaimana kita mengatakan kata-kata yang membangun orang lain dan tidak membunuh orang lain. Challenge buat kalian, yang pertama adalah, Kak Jeki kasih challenge ya. Yang pertama adalah kalau bangun pagi, ucapkan selamat pagi buat mama papa. Oke,
Ini udah beberapa kali, tapi Kak Jeki mau terus ulang-ulangin ke kalian. Bangun pagi, ucapkan selamat pagi, mama, papa, oma, opa, kalau ada oma, opa di rumah. Kasih pelukan sama mereka, itu. Yang kedua, belajar mengatakan maaf. Ini gak gampang, tapi Kak Jeki mau kalian belajar. Kalau mama menegur kita, papa menegur kita, oma atau mbak di rumah menegur kita jangan membantah, tapi belajar kata maaf. Iya mama, maaf, udah salah. Gitu ya. Jangan membuat mama kita sedih, papa kita sedih. Karena kata-kata yang keluar dari mulutnya kita. Oke? Yang ketiga challenge-nya adalah mengatakan thank you atau terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian yang sudah berbuat baik ke kalian. Oke, kalau ada yang memberi kalian sesuatu, bilang say thank you. Kalau ada yang membantu kalian, kalian bisa bilang terima kasih. 3 hal ini, biar ini menjadi kebiasaan buat kalian. Yang pertama adalah bangun pagi, yang kedua adalah minta maaf, yang ketiga adalah mengucapkan terima kasih. Biar dari mulut kita, mulut yang sama ini mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang menghidupkan. Oke? Kak Jeki selesai adik-adik, Kak Jeki berharap mama papa juga bisa bekerja sama mengingatkan adik-adik untuk 3 challenge yang hari ini diberikan buat adik-adik semuanya. Oke? Kalian belajar melakukannya. Kak Jeki selesai, yuk Kak Jeki mau berdoa buat kalian biar kalian juga bisa melakukan semuanya ini, karena kalau kita melakukannya dengan kekuatannya kita sendiri itu akan banyak hal yang berat banget nggak bisa kita lepas kontrol gitu kan. Tapi kita mau minta Roh Kudus untuk menolong kita, mengingatkan kita kalau kita melakukan hal yang salah. Ya, yuk kita satu dalam doa, lipat tangan kalian. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini, mengingatkan setiap kami untuk kami mengontrol lidah kami Tuhan. Ajarkan kepada adik-adik untuk selalu menyapa orang tua mereka, mengucapkan minta maaf dan juga mengucapkan terima kasih dalam setiap kehidupan mereka. Kami tahu ini tidak mudah, untuk itu kami minta Roh Kudus-Mu menuntun setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Engkau yang menolong mereka, membantu mereka untuk mereka bisa melakukannya Tuhan. Dan ini hamba tahu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang menolong setiap adik-adik yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga buat orang tua yang Kau berikan bagi kami. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat orang tua kami, pekerjaan mereka, kasih sayang mereka yang sudah diberikan kepada kami Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan, pekerjaan yang terbaik bagi orang tua kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat sekolah kami, walaupun kami masih sekolah secara online, Engkau memberikan kreativitas bagi miss yang ada Tuhan, bagi guru-guru yang ada, sehingga mereka juga memiliki kreativitas untuk mengajar kami Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Jauhkan dari setiap mara bahaya Tuhan. Di awal tahun ini ada pesawat yang jatuh, ada gempa Tuhan. Dan kami minta Tuhan Engkau menghalaukan setiap mara bahaya atas bangsa Indonesia. Juga ada tanah longsor Tuhan di Sukabumi. Kami minta Tuhan Engkau melindungi bangsa Indonesia Tuhan. Jauhkan bangsa Indonesia dari setiap bencana-bencana Tuhan. Dan bawa setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang selalu mencari Engkau Tuhan. Mendahulukan Engkau dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba selesai. Dan biarlah firman yang sederhana ini bisa ditangkap mereka Tuhan. Mereka bisa menjadikan tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Untuk menjaga lidah mereka Tuhan. Untuk lidah mereka dipakai memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Kak Jeki mau melepaskan berkat buat kalian, berkat yang dari Tuhan. Yuk, angkat tangan kalian. Kak Jeki lepasin berkat ya. Tuhan, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah berkat kecerdasan,
kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang daripadamu melimpah bagi setiap anak-anak yang ada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari setiap kecelakaan, jauhkan mereka dari setiap virus-virus yang ada Tuhan. Dan biarlah penyertaan-Mu yang sempurna menjadi bagian dari setiap adik-adik yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Jeki udah selesai. Jangan lupa, Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau berharga dan engkau spesial bagi Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sarang yuk.